Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk mata kuliah analisis dan desain sistem informasi. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang use case diagram. Use case diagram merupakan salah satu diagram dari sekian banyak diagram yang tergolong dalam UML atau Unified Modeling Language. UML adalah sebuah bahasa pemodelan yang menyediakan berbagai macam diagram untuk memodelkan sistem. Di antaranya ada activity diagram, use case diagram, sequence diagram, class diagram, state diagram, dan lain sebagainya. Use case diagram merupakan salah satu diagram yang sangat penting untuk mengilustrasikan kebutuhan atau requirement dari sistem yang akan dibuat. Use case diagram menjelaskan secara visual antara dua aspek, yaitu aktor dan sistem. Selanjutnya ada notasi. Notasi-notasi yang ada dalam use case diagram. Yang pertama adalah aktor. Aktor adalah sesuatu yang berinteraksi langsung dengan sistem. Aktor mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Aktor ditulis dengan kata benda, yang ditulis adalah perannya, bukan namanya. Misal, perannya sebagai admin, sebagai dosen, sebagai mahasiswa, atau mungkin sebagai sistem lain yang berinteraksi dengan sistem yang akan dibangun, seperti itu. Jadi kasih namanya adalah perannya, bukan namanya. Jadi misalkan kalau mahasiswa ya ditulis use case aktornya mahasiswa gitu, bukan nama mahasiswanya. Dan simbolnya adalah seperti ini. Kayak gambar orang seperti ini ya, simbol aktor. Selanjutnya ada use case. Berguna untuk menggambarkan fungsionalitas atau aktivitas yang akan dilakukan oleh sistem dari sudut pandang aktor. Ditulis menggunakan kata kerja. Setiap aktor dapat berinteraksi dengan banyak use case, begitu juga sebaliknya. Satu use case dapat diinisiasi oleh lebih dari satu aktor. Simbol use case adalah oval, seperti ini ya, oval. Selanjutnya adalah notasi relasi. Relasi yang pertama disebut asosiasi, menunjukkan hubungan langsung antara aktor dengan use case. Simbolnya garis lurus. Kemudian ada relasi yang disebut include. Itu menggambarkan bahwa fungsionalitas dari base use case atau use case utama hanya dapat diselesaikan dengan bantuan dari supplier use case atau use case pendukung. Simbolnya adalah garis putus-putus, garis panah, terus garisnya putus-putus, dikasih keterangan include. Selanjutnya adalah extend, yaitu fungsionalitas dari base use case dapat diperluas fungsinya ke supplier use case. Supplier use case berguna sebagai pendukung dari base use case yang sifatnya opsional. Jadi use case-nya itu sifatnya opsional. Simbolnya garis putus-putus, terus ada tanda panah, mirip dengan include, tapi bedanya ya keterangannya diganti extend. Kemudian selanjutnya relasi yang menyatakan inheritance. Jadi seorang aktor itu bisa diturunkan menjadi aktor turunannya. Aktor turunan akan memiliki sifat-sifat yang lebih luas dari aktor induk. Itu ya, kayak kalian ingat lagi sifat inheritance itu pewarisan itu ya. Jadi aktor turunannya nanti akan memiliki sifat-sifat yang lebih luas lagi atau lebih kompleks dari aktor induk. Simbolnya adalah garis panah dengan
panah tertutup seperti itu. Dan tergantung sama tools yang digunakan ya. Ini menggunakan Visio, ada tulisan inherit seperti ini. Ada juga misalkan menggunakan tools yang lain gak ada tulisannya ya nggak apa-apa. Selanjutnya, ini adalah contoh membuat use case ya. Jadi ini adalah sistem informasi perpustakaan, di mana aktornya di sini ada petugas perpus sama anggota, ya, sama user di sini atau pengguna di sini diturunkan ya. Petugas perpus ini diturunkan dari aktor user atau pengguna. Kemudian use case yang ada dalam sistem tersebut ada diantaranya login, pencarian buku, pengelola pustaka, peminjaman, pelaporan, mengelola anggota, dan juga logout. Ini untuk petugas. Jadi pertama adalah user atau pengguna ini login. Nah, setelah login, nanti kan akan diidentifikasi dia itu sebagai siapa gitu ya. Misalkan sebagai petugas perpus. Nah, karena dia itu sebagai petugas perpus atau diidentifikasi sebagai petugas perpus, dia bisa melakukan use case mulai dari pencarian buku sampai logout ini. Kayak gitu. Jadi, untuk membedakan tadi ya, nggak semua pengguna di dalam sistem itu tuh hak aksesnya sama. Jadi di sini ada pengguna, kemudian ada turunannya, misal petugas perpus, di mana petugas perpus itu bisa melakukan pencarian buku sampai logout. Kemudian untuk anggota itu nggak bisa ngakses sistem, kecuali dia cuman bisa pencarian buku, gitu. Dia ngecek katalog gitu ya. Di use case mengelola pustaka ada use case peminjaman, di mana use case peminjaman ini include pengembalian. Ya, include use case pengembalian. Kemudian di use case peminjaman itu extend pencarian buku. Contoh misalkan ada anggota meminjam buku ya, dia kan masuk ke use case peminjaman. Di use case peminjaman ini akan ada include use case pengembalian gitu. Kalau ada peminjaman pasti ada pengembalian kayak gitu. Nah, kalau misalkan extend ini peminjaman kaitannya sama pencarian buku, petugas perpus ini opsional ya sifatnya tadi extend. Boleh ketika melakukan peminjaman misalkan dia melakukan use case pencarian buku gitu. Itu sifatnya opsional. Kalau pas melakukan use case peminjaman itu tidak melakukan pencarian buku pun juga nggak apa-apa kayak gitu ya. Jadi extend ini sifatnya opsional. Tapi ketika nanti dia melakukan proses atau use case peminjaman, otomatis dia akan melakukan juga proses pengembalian atau use case pengembalian. Selanjutnya pelaporan. Pelaporan ini nanti include laporan grafik ya. Terus ada mengelola anggota dan juga logout. Ini contoh membuat use case. Selanjutnya use case specification. Hanya mengandalkan use case saja dalam notasi UML itu dianggap belum cukup. Setiap use case perlu disertai dengan teks yang menjelaskan tujuan dari use case dan fungsi apa yang dicapai ketika use case dijalankan. Use case specification biasanya dibuat dalam tahapan analisis dan desain secara iteratif. Jadi nggak langsung sekali jadi gitu ya bikin use case spesifikasinya. Jadi ada tahapan-tahapannya atau dilakukan secara iteratif. Pada awalnya hanya dideskripsikan singkat tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan aliran normal dari use case, yaitu fungsionalitas apa
yang disediakan oleh use case yang ditulis. Seiring berjalannya analisis gitu ya, langkah-langkah apa yang harus dilakukan perlu dijelaskan lagi lebih lanjut. Akhirnya bisa ditambahkan sampai kondisi pengecualian. Jika ada kondisi pengecualian, kalau enggak ya sudah kayak gitu. Ini agar tahu gambarannya ya. Terdapat template standar use case spesifikasi yang dapat digunakan, namun bisa juga disesuaikan dengan kebutuhan. Berikut ini adalah contoh dari use case specification dari dari use case peminjaman tadi ya. Nih, dari use case peminjaman kita buat use case spesifikasinya. Ini tuh maksudnya gimana untuk use case peminjaman itu? Untuk poin-poinnya apa saja tadi ya disesuaikan. Sebenarnya ada standarnya, tapi kita sesuaikan dengan kebutuhan saja. Di sini ada use case name-nya adalah peminjaman, aktornya nanti adalah petugas perpus. Jadi di sini narasinya yang berinteraksi dengan sistem nanti adalah petugas perpusnya. Anggota, narasinya itu nanti adalah anggota membawa buku yang akan dia mencari buku di rak, ngambil bukunya, membawa buku yang mau dipinjam, sama menyerahkan kartu anggota perpus. Dan yang menginputkan semuanya itu adalah si petugas perpusnya. Nah, ini use case spesifikasinya. Aktornya adalah petugas perpus. Kemudian summary-nya memungkinkan semua anggota perpustakaan untuk melakukan peminjaman buku. Prekondisinya adalah anggota perpustakaan harus memiliki kartu anggota perpus. Kemudian status dari kartu anggota itu harus aktif. Postkondisinya, anggota perpustakaan telah menerima buku yang dipinjam dan juga struk peminjaman. Petugas perpus menginputkan transaksi peminjaman buku dan mencatat rincian transaksi. Jadi ini pre sama post ini keadaan sebelum minjam dan sesudah minjam itu dideskripsikan. Kemudian ada basic path, alirannya ya. Alurnya ketika minjam itu seperti apa? Pertama, anggota perpus membawa buku yang akan dipinjam ke petugas perpustakaan dan menyerahkan kartu anggota perpusnya. Petugas perpustakaan menginputkan kode buku ke sistem. Sistem menampilkan data buku, kemudian petugas perpusnya men-scan barcode dari anggota perpus untuk validasi keaktifan anggota. Jadi kartu itu tuh masih aktif apa enggak, kayak gitu. Petugas perpus menginputkan data peminjaman, mulai dari tanggal pinjam sampai nanti tanggal kembali kapan, seperti itulah. Kemudian petugas perpustakaan mencetak struk peminjaman, petugas perpustakaan menyerahkan struk peminjaman ke anggota perpus, dan anggota perpus menerima struk peminjaman dan tadi adalah basic path atau alurnya ya ketika mau minjem buku itu seperti apa. Selanjutnya adalah alternative path. Alternative path ini kemungkinan yang terjadi itu apa aja. Misal di poin 4 nih ya, petugas perpus men-scan barcode kartu anggota perpus untuk validasi keaktifan. Bisa jadi kartu itu tidak valid misalkan, atau mungkin kartunya terbalik, atau mungkin kartu atau barcode-nya tidak terbaca, atau mungkin kartunya tidak aktif. Kayak gitu berarti kan bisa jadi proses peminjamannya gagal kalau misalkan terjadi hal-hal seperti itu. Dia kemungkinan yang bakal terjadi apa? Ini kan di poin 4 saja. Misalkan di dalam satu use case ini atau basic path ini ada kemungkinan yang lain, misalkan nomor 7 ya, nanti dibuat 7A, 7B, 7C apa gitu. Kemudian lanjutnya adalah non-functional requirement. Jadi misalkan waktu peminjaman buku itu mulai dari kapan gitu ya. Misalkan perpus buka jam berapa, terus bisa dilakukan peminjaman jam berapa, misalnya kayak gitu. Ini contoh yang non-functional requirement. Ini contoh membuat use case specification. Jadi
ini use case peminjaman ini, ketika dibuat penjelasannya ya, use case spesifikasinya itu seperti ini. Dan untuk poin-poin yang ada dalam use case spesifikasi itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, untuk latihan di pertemuan kali ini, kalian silahkan membuat use case diagram untuk ATM, dan juga silahkan buat use case spesifikasi dari salah satu use case yang ada. Sebelumnya kalian tentukan dulu aktornya siapa, kemudian use case-nya apa aja. Nah, nanti dari use case yang ada itu, pilih salah satu saja untuk membuat use case spesifikasi. Oke, mungkin cukup itu untuk pertemuan hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.